Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Di Juve Talk kali ini kita akan sedikit membahas soal Mr. Allegri dan apa saja yang harus diperbaiki oleh Juventus untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya teman-teman Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari saya yang tentunya berkaitan dengan Juventus. Kita mulai dengan Mr. Allegri. Dalam beberapa pertandingan terakhir, khususnya sejak pertandingan melawan Fiorentina kemarin, tagar Allegri out selalu trending di sosial media, membuktikan bahwa banyak pihak atau penggemar Juventus sendiri yang ingin melihat Allegri meninggalkan kursi pelatih Juventus. Dan banyak rumor yang saya baca atau yang saya lihat bahwa Mr. Allegri telah dipecat oleh Juventus. Tapi sayangnya sampai saat video ini dibuat, saya belum benar-benar mendapat berita yang mengatakan bahwa Allegri akan dipecat oleh Juventus atau posisi Allegri mulai tidak aman atau akan goyah. Sampai saat ini manajemen Juventus terlihat baik-baik saja dengan sistem kepelatihan Mr. Allegri. Jadi bisa dipastikan bahwa Mr. Allegri akan masih menjadi pelatih Juventus musim ini. Kenapa Mr. Allegri saya katakan masih aman? Karena meskipun Juventus telah mengalami kekalahan perdana di Liga Champions di saat menghadapi PSG di Paris dengan skor 2-1, itu mungkin penilaian manajemen Juventus seperti penilaian pribadi saya, guys. Juventus tidaklah mendapatkan hasil yang terlalu buruk saat menghadapi PSG di Paris. Kenapa? Kalau kita lihat status PSG yang berstatus juara Liga Prancis, pot unggulan di grup H, kemudian pemain mereka tidak jauh berbeda dibandingkan musim lalu. Kemudian mereka bisa dikatakan PSG saat menghadapi Juventus kemarin itu turun dengan starting lineup terbaik mereka musim ini. Dan tentunya mereka bermain di Paris, di kandang sendiri. Sedang Juventus datang ke Paris dengan status pot unggulan kedua, banyak pemain baru yang masih harus beradaptasi, kemudian beberapa pemain penting yang tidak bisa dimainkan karena cedera. Bisa dikatakan Juventus datang dengan status tim pesakitan dan hanya dikalahkan dengan skor 2-1. Jadi secara hasil saya bisa katakan Juventus tidaklah mendapatkan hasil yang terlalu buruk saat laga pembuka Liga Champions kemarin di grup H. Tapi yang harus dibenahi ini yang penting sih, guys, yang ingin saya bahas di Juve Talk kali ini, yaitu apa sebenarnya yang harus diperbaiki atau dibenahi Juventus ataupun Mr. Allegri untuk pertandingan-pertandingan Juventus selanjutnya. Saya ingin menggarisbawahi yang sangat penting, yaitu adalah cara bermain Juventus atau gaya bermain Juventus. Bisa dikatakan mungkin strategi Allegri ya, guys ya. Melihat cara bermain Juventus khususnya dalam beberapa pertandingan terakhir hingga saat menghadapi PSG, Juventus selalu memulai pertandingan dengan sangat hati-hati. Bisa dikatakan tidak percaya diri bisa memenangkan pertandingan. Bisa juga dikatakan sepertinya para pemain Juventus tidak siap melakukan pertandingan dan mereka selalu memulai dengan bermain di area pertahanan sendiri. Juventus terlalu nyaman bermain di zona pertahanan sendiri. Mereka tidak ada inisiatif untuk coba bermain nyaman di area pertahanan tim lawan. Kasarnya Juventus selalu bermain defensif. Mereka bisa melakukan permainan ofensif ketika mereka kebobolan dulu, guys. Terbukti dengan saat menghadapi PSG. Mereka kebobolan di 2 gol di babak pertama dan di babak kedua mereka memulai pertandingan dengan alternatif ingin mengambil permainan, mengontrol permainan, dan terbukti bisa menciptakan 1 gol dan nyaris menyamakan kedudukan. Sebenarnya ini adalah poin penting untuk Juventus dari musim ini. Melihat kualitas pemain Juventus yang ada di skuad yang tersedia, Juventus punya potensi besar dalam permainan atraktif atau permainan ofensif. Karena dari rata-rata pemain Juventus memiliki skill-skill individu yang di atas rata-rata. Kita lihat pemain muda Juventus di lini tengah, Fabio Miretti adalah salah satu pemain muda Juventus yang
bisa saya katakan permainannya lebih ofensif. Dia lebih senang dengan permainan menyerang karena dia memiliki skill individu. Dia suka membawa bola, melakukan skill individu, melakukan assist dan shooting. Tapi kalau dia dipasang dan bermain defensif, dia tidak bisa menonjol. Terbukti saat menghadapi kemarin pemain pengganti saat menghadapi Fiorentina dan di babak pertama saat menghadapi PSG, dia tidak bisa berbuat banyak. Andai Juventus memainkan Miretti di babak kedua di babak kedua menghadapi PSG, mungkin Miretti bisa jauh lebih berbicara banyak dibandingkan apa yang dilakukan di babak pertama. Kemudian ada Leandro Paredes. Leandro Paredes meskipun pemain yang sangat baik dalam hal memotong bola atau menggagalkan serangan-serangan tim lawan, bisa dikatakan dia gelandang yang tegas, kasar di lapangan guys ya, bukan kasar tapi keras. Sorry, bukan kasar tapi keras. Tapi Paredes sangat efektif saat memberikan assist atau membuka ruang kepada teman-temannya untuk melakukan serangan. Saya harap Juventus atau Mr. Allegri khususnya bisa melihat potensi para skuad yang ada. Sebenarnya Juventus sangat pas atau sangat memungkinkan bermain atraktif atau bermain lebih menyerang. Misal Juventus tidak bisa mengubah cara bermain mereka, saya bisa pastikan bahkan hari Minggu nanti saat menghadapi Salernitana pun Juventus akan kesulitan mendapatkan kemenangan. Bahkan bisa dikatakan Juventus setiap pertandingannya akan kesulitan mendapatkan kemenangan. Saya ingin melihat Juventus yang memulai pertandingan selalu memulai dengan percaya diri yang tinggi dan para pemain yakin mereka akan memenangkan pertandingan tersebut. Itu yang sebenarnya saya perlu menurut analisa pribadi saya itu adalah PR buat internal atau skuad Juventus saat ini. Mr. Allegri harusnya bisa memompa atau memotivasi para pemain yang ada. Menurut teman-teman bagaimana dengan kondisi Juventus saat ini? Terus Mr. Allegri apa masih layak bertahan? Terus gaya permainan Juventus yang saat ini memang harus dirubah atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve!